kita memutuskan mengadakan ibadah online. Terus terang saya merasa sangat kewalahan mengajar anak-anak sekolah minggu. Masalahnya anak saya 3 itu kebetulan mereka semua masuk dalam kategori kelas yang berbeda-beda, kelas besar, kelas tengah, dan batita. Jadi setelah kami itu bersama-sama bernyanyi memuji Tuhan, pas masuk firman Tuhan, saya bingung bagaimana nih ngajarnya, karena harus mengajar bahan yang berbeda pada saat yang bersamaan. Gitu. Bagaimana ini caranya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya. Waktu aku dengar bahwa gereja kita itu sekolah minggunya memang memilih untuk mempersiapkan bahan untuk orang tua dan membuat kayak sekolah minggu online. Reaksi pertama saya tuh saya mikirnya, oh mungkin karena memang membuat sekolah minggu online itu melalui satu prosedur dan juga proses yang sangat repot gitu, yang lebih complicated. Tapi waktu saya diingatkan kembali tentang slogan dari sekolah minggu sekarang yang kita mau bikin, discipleship starts from home, itu membuat saya jadi berpikir, oh iya ya betul juga gitu, bahwa pertumbuhan iman seorang anak itu sangat dipengaruhi oleh orang tua gitu. Dan kemudian saya juga jadi ingat waktu kami pernah beribadah di sebuah gereja kecil di Inggris, itu hampir semua guru sekolah minggu itu adalah orang-orang tua yang anaknya itu juga bersekolah minggu. Nah ini membuat saya dan suami saya, Pak Oki, sama-sama berpikir bagaimana kita secara jangkau untuk menjawab tantangan ini. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka. Ya, jadi yang pertama-tama kami lakukan itu adalah mencari satu sistem yang nyaman buat semua anggota keluarga. Jadi sekarang itu kami sama-sama beribadah di slot kebaktian 1 jam 7:30. Lalu kami makan pagi bersama dengan anak-anak, dan jam 10 itu kami memulai ibadah sekolah minggu bersama dengan anak-anak. Jadi dimulai dengan bernyanyi bersama-sama. Lalu kami bagi 2 kelompok. Saya mengajar anak yang kecil, lalu papanya itu ngajarin kakak-kakaknya gitu secara terpisah. Nah yang kedua itu juga kami merasakan ada satu kesulitan di dalam bagaimana kami menciptakan satu peran yang baru di depan anak-anak, yaitu sebagai guru sekolah minggu mereka. Jadi mereka kan nggak pernah gitu melihat papa mamanya sebagai guru sekolah minggu. Memang kami selalu ada waktu bernyanyi, berdoa, baca firman Tuhan tuh sebelum tidur. Tapi situasinya kan informal. Nah jadi kami berusaha untuk membuat satu batasan antara konteks rumah yang informal dengan satu konteks ibadah sekolah minggu yang lebih formal, lebih hormat, yaitu dengan cara misalnya jam sekolah minggu itu nggak boleh bergeser. Lalu juga kami selalu meminta anak-anak dan kami sendiri untuk berpakaian rapi gitu, formal waktu kami beribadah sekolah minggu. Jadi dengan cara demikian kami berusaha untuk membuat satu boundaries atau batasan yang lebih jelas gitu antara konteks sekolah minggu dan juga peran kami sebagai orang tua. Terus kesulitan yang berikutnya juga adalah masalah kayak bahannya. Jadi kami selalu berusaha membaca bahan itu sebelum saat dimana kita harus menceritakan kepada anak-anak. Jadi baca dulu, udah tahu bahannya apa, mungkin ada yang harus kita tambahin, atau yang mungkin kita mau menceritakan sesuatu tentang pengalaman orang tua pribadi gitu. Ya kadang-kadang ada kesulitan bagaimana membuat bahan itu kelihatan relevan dan juga menarik gitu buat anak-anak. Dan apalagi kalau misalnya bacanya itu bareng gitu ya, pas sekolah minggunya baru baca bareng-bareng gitu sama anak-anak. Jadinya nggak berkesan kayak orang tua mengajar anak-anak, tapi kayak orang tua bersama-sama membaca bahan sekolah minggu dengan anak gitu ya. Jadi saya rasa itu kurang begitu baik gitu. Jadi bagaimana membuat bahan itu waktu kita mengajar itu kita ada kayak otoritas, karena kita lebih dulu mempersiapkan bahan-bahan itu. Dalam duka serta Yesus selamanya. Nah ini anak-anak saya ini kebetulan reaksinya beragam, beda-beda semua. Yang pertama itu lebih suka kalau sekolah minggu yang online, mungkin lebih menarik atau bagaimana. Menurut dia bilang dia lebih suka yang online. Yang kedua itu bilang lebih suka diajarin papanya, karena lebih suka dengar suara papanya. Kalau yang ketiga dia kayaknya pasrah aja ya, nggak ada opini, mungkin masih terlalu kecil gitu. Cuma memang yang saya rasakan waktu anak saya paling kecil itu pakai bahan yang online, itu dia kelihatan lebih mudah berkonsentrasi daripada kalau saya ngajarin langsung. Tapi saya sadar ada satu perbedaan kualitas yang sangat besar antara mengajar langsung dengan yang lewat online. Jadi waktu kita mengajar langsung, sebagai orang tua kita lebih berperan aktif di situ. Terus anak-anak sebagai pendengar juga bisa lebih aktif dibandingkan kalau mereka hanya mendengar atau menonton dari video online. Ya kira-kira seperti itu yang saya lihat, dan terus terang saya dan keluarga sampai saat ini masih tetap berproses berusaha mencari
satu bentuk bagaimana kami bisa mengajar anak-anak kami firman Tuhan dalam kondisi yang tidak ideal. Semoga sharing ini bisa menjadi berkat.